Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Samsida SPD MPD selaku dosen pengampu dan dosen Ibu Ayu Saputri Bahar SPD MPD sebagai dosen mitra pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang dimana beranggotakan 2 orang. Saya atas nama Tri Sutriani dengan NIM 230208500013 dan rekan saya Siska dengan NIM 230208502036 dari kelas PKK 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Angkatan 23. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil analisis kasus pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun judul yang kami bawakan yaitu pengaruh stres akademik terhadap kesehatan mental peserta didik. Alasan kami mengambil kasus pengaruh stres akademik terhadap kesehatan mental peserta didik karena masalah ini memiliki dampak signifikan pada perkembangan individu baik secara emosional maupun akademik. Stres akademik seringkali muncul dari tekanan untuk mencapai prestasi, tuntutan kurikulum, serta ekspektasi tinggi dari orang tua dan lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, stres ini dapat memengaruhi kesehatan mental seperti memicu kecemasan, depresi, atau bahkan burnout, yang pada akhirnya menghambat kemampuan belajar dan produktivitas peserta didik. Selain itu, memahami hubungan antara stres akademik dan kesehatan mental dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor dan memberikan intervensi yang lebih efektif. Hal ini juga penting untuk mendorong kebijakan pendidikan yang lebih mendukung kesejahteraan peserta didik, seperti penyediaan layanan konseling dan pengurangan beban akademik yang tidak proporsional. Dengan membahas topik ini, kita juga dapat meningkatkan kesadaran dan pentingnya menjaga kesehatan mental di lingkungan pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Adapun pokok pembahasan yang kami bawakan yaitu 1. Kronologi kasus, 2. Teori pendukung, 3. Eliminasi solusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu kronologi kasus. Kasus pengaruh stres akademik terhadap kesehatan mental peserta didik telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Stres akademik seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk beban tugas yang berlebihan, ekspektasi tinggi dari orang tua dan guru, serta persaingan di lingkungan sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 4 siswa mengalami stres akademik yang signifikan yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka seperti kecemasan dan depresi. Teknologi juga berperan dalam meningkatkan stres akademik. Kecanduan smartphone misalnya telah terbukti berhubungan positif dengan tingkat stres siswa, menyebabkan mereka merasa tertekan untuk selalu terhubung dan memenuhi tuntutan akademis. Selain itu, perubahan metode pembelajaran terutama selama pandemi COVID-19 telah menambah beban psikologi pada siswa. Banyak siswa merasa kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran daring yang mengakibatkan perasaan tidak mampu dan frustasi. Teori pendukung teori transaksi stres. Teori ini dikemukakan oleh Altwin menjelaskan bahwa stres merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan. Ketika siswa menghadapi tuntutan akademik yang melebihi kapasitas mereka, muncul ketidaksesuaian antara sumber daya individu dan tantangan yang dihadapi, sehingga memicu stres. Stres ini dapat berujung pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Teori kognitif. Menurut Bex dan Ellis, cara siswa memaknai tuntutan akademik sangat mempengaruhi tingkat stres yang mereka alami. Jika siswa melihat tugas sebagai ancaman, mereka cenderung mengalami stres tinggi. Sebaliknya, jika mereka memandangnya sebagai tantangan, stres dapat diminimalkan. Pola pikir positif dapat mengurangi dampak negatif dan stres akademik.
Teori Gazzella. Teori ini mendefinisikan dimensi stres akademik termasuk faktor-faktor seperti frustasi dan konflik. Siswa yang mengalami frustasi karena tidak mencapai tujuan atau merasa tertekan oleh harapan orang tua dan sekolah lebih rentan terhadap stres akademik. Hal ini merujuk bahwa tekanan eksternal dapat berkontribusi pada kondisi mental yang buruk. Yang ketiga, dampak kognitif dan emosional. Stres akademik dapat menyebabkan dampak kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi dan gangguan ingatan, serta dampak emosional seperti kecemasan berlebihan dan depresi. Gejala-gejala ini dapat menghambat performa akademik siswa dan menurunkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. 4. Faktor internal. Pola pikir dan kepribadian siswa juga mempengaruhi bagaimana mereka merespon stres akademik. Siswa yang merasa tidak memiliki kontrol atas situasi cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibanding dengan mereka yang merasa mampu mengatasi tantangan. Minimasi solusi. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Penting untuk menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung di mana siswa merasa aman untuk mengungkapkan pendapat dan bertanya. Lingkungan yang mendukung dapat mengurangi tekanan kompetitif dan memfasilitasi interaksi sosial yang sehat antara siswa. Guru harus memberikan umpan balik konstruktif dan mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam proyek kelompok sehingga mereka merasa lebih terhubung dan kurang terisolasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan manajemen waktu. Siswa perlu dilatih dan dalam keterampilan manajemen waktu yang efektif, mengajarkan mereka cara merencanakan tugas-tugas akademik dengan baik. Menggunakan alat bantu seperti planner atau aplikasi manajemen waktu dapat membantu mereka mengatur prioritas dan menghindari penundaan. Dengan pengaturan waktu yang baik, siswa dapat menyelesaikan tugas tanpa merasa terbebani sehingga mengurangi tingkat stres. Yang ketiga, mendorong kegiatan relaksasi dan ekstrakurikuler. Kegiatan fisik dan relaksasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental siswa. Mengintegrasi waktu untuk olahraga, seni, dan hobi lainnya dalam rutinitas harian yang dapat memberikan outlet bagi siswa untuk mengurangi stres. Kegiatan ekstrakurikuler juga membantu siswa menemukan minat baru dan membangun keterampilan sosial yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Yang keempat, memperkuat dukungan sosial. Dukungan emosional dari teman sebaya, keluarga, dan guru sangat penting dalam mengatasi stres akademik. Komunikasi terbuka antara siswa dengan orang tua dan guru dapat membantu mereka merasa didukung dan dipahami. Siswa terus didorong untuk berbagi perasaan mereka dan mencari bantuan ketika mereka tertekan. Dukungan sosial yang kuat dapat membantu mereka menghadapi tantangan akademik dengan baik. Yang kelima, penyediaan layanan konseling dan sumber daya kesehatan mental. Sekolah perlu menyediakan akses ke layanan konseling bagi siswa yang mengalami kesulitan mental akibat stres akademik. Konselor sekolah dapat memberikan dukungan psikologi serta strategi coping yang efektif. Selain itu, informasi tentang sumber daya kesehatan mental eksternal juga harus tersedia agar siswa tahu kemana harus pergi jika memerlukan bantuan lebih lanjut. Baik, untuk pokok pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Stres akademik memiliki dampak serius pada kesehatan mental peserta didik, mencakup gangguan emosi, fisik, dan sosial. Dengan memahami sumber stres dan memberikan solusi berupa dukungan psikologis, pengelolaan waktu, dan pengurangan beban akademik, siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan akademik tanpa mengorbankan kesehatan mental mereka. Demikianlah materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.